Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilveni Audillah dari Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Baiklah, di sini saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang materi pajak penghasilan final. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian pajak penghasilan final. PPh final dapat diartikan sebagai sebuah penyederhanaan dalam metode penghitungan pajak penghasilan atau PPh. Umumnya, pajak penghasilan atau PPh akan dihitung berdasarkan penghasilan neto atau penghasilan bersih. Penghasilan neto dapat diketahui dengan melakukan perhitungan penghasilan bruto yang dikurangi dengan biaya-biaya lainnya. Namun, tidak semua biaya bisa untuk dikurangkan. Terdapat beberapa biaya yang boleh dikurangkan dan yang tidak boleh dikurangkan. PPh final ini merupakan pajak yang akan dikenakan secara langsung ketika seorang wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan. Karena memiliki sifat pemungutannya seketika, maka PPh final tidak lagi diperhitungkan dalam pelaporan SPT tahunan meski nantinya tetap harus dilaporkan. Penghasilan yang akan dikenakan PPh final tersebut tidak akan dihitung lagi di dalam SPT tahunan untuk dikenakan tarif umum bersama dengan penghasilan lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang objek pajak dan bukan objek pajak. Objek pajak dalam pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh. Tambahan ekonomis tersebut bisa berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri yang bisa digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Sedangkan yang tidak termasuk bukan objek pajak penghasilan adalah pada pasal 4 ayat 3 yaitu UUD nomor 36 tahun 2008. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil, zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, dan diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia. Yang diterima oleh lembaga keagamaan yang ditetapkan atau disahkan oleh pemerintahan dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah, dan harta hibah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1, badan keagamaan, badan pendidikan, sosial, termasuk yayasan, derajat, atau orang pribadi yang menjalankan usaha koperasi dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh Nilva, yaitu poin D, penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak ini hanya berlaku bagi pegawai tetap, penerima pensiun berkala, pegawai tidak tetap, atau pekerja lepas yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi Rp4.500.000. Kemudian, bukan pegawai, selain tenaga ahli meliputi seniman, olahragawan, akademisi, agen iklan, distributor, multi-marketing, dan lain sebagainya. Dasar pengenaan pajak atau DPP, PPh 21 bagi wajib pajak penerima penghasilan berbeda-beda, tergantung dari apa status kepegawaian bersangkutan, atau pegawai tetap, pegawai tidak tetap, atau bukan pegawai. Sebagai wajib pajak badan, perusahaan harus memahami betul bahwa pemungutan PPh 21 atas penghasilan yang diterima karyawan atau pekerja Anda ini harus dapat dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya dan tidak menyimpang. Poin selanjutnya, pajak penghasilan bersifat final 1%. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, penghasilan terbagi menjadi 2. Yang pertama, penghasilan objek pajak, dan yang kedua, penghasilan bukan objek pajak. 3 alasan wajib pajak harus bayar PPh final 1%. Yang pertama, mematuhi peraturan. Kedua, ikut membangun Indonesia. Yang ketiga, menghindari risiko bisnis. Poin selanjutnya, F, yaitu pajak penghasilan bersifat final pasal 15. Jenis-jenis pajak penghasilan atau PPh pasal 15 berikut ini merupakan yang termasuk ke dalam jenis-jenis pajak penghasilan PPh pasal 15 sesuai dengan kebijakan yang berlaku, yaitu yang pertama, pajak penghasilan PPh pasal 15 atas charter penerbangan dalam negeri. Yang kedua, pajak penghasilan PPh pasal 15 atas pelayaran dalam negeri. Saya awal-awal akan melanjutkan materi yang berikutnya, itu pajak penghasilan bersifat final pasal 4 ayat 2. Adapun dari pasal 4 ayat 2 itu mencakup beberapa hal. Yang pertama, penghasilan berupa bunga deposito. Kemudian penghasilan berupa hadiah undian. Yang ketiga, penghasilan dari transaksi saham. Yang keempat adalah penghasilan dari transaksi pengalihan. Yang kelima adalah penghasilan transaksi lainnya. Persewaan tanah atau bangunan terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, objek PPh final, yang kedua besarnya PPh final, yang ketiga jumlah bruto nilai persewaan. Adapun pengalihan hak tanah atau bangunan sebagai atas 2. Yang pertama objek PPh, yang kedua yaitu besar PPh final yang dipungut sebesar 5%. Kemudian jasa konstruksi. Kemudian ada penghasilan pajak
terutang dihitung berdasarkan tarif 1%. Yang terakhir adalah penghasilan dari usaha yang diterima oleh wajib pajak. Kesimpulan dari materi ini, pajak merupakan suatu sumber penerimaan kepada negara yang dari kontribusi rakyat yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung. Untuk kemakmuran negara, wajib pajak mempunyai kewajiban melaporkan pajak terhutang sesuai undang-undang perpajakan, termasuk penghasilan pada pasal 21 yang dikenakan atas penghasilan, gaji, upah, pekerjaan, atas jabatan, kegiatan. Wajib pajak dapat dikatakan patuh jika tidak pernah menunggak pajak dan membayar ataupun melapor pajak tepat waktu, serta taat peraturan perundang-undangan. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.